Selamat pagi, salam sehat buat kita saudara-saudara kekasih, Bapak Ibu, di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, sebaiknya kita bersekutu dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan memberkati hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi petunjuk dalam kehidupan aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 yang tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 45 sampai dengan ayat 47a. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih, salah satu sifat buruk manusia yang sering memandang seseorang itu, menilai seseorang itu dari sisi luarnya saja. Sama halnya seperti handphone, bisa saja casingnya nampak cantik, namun handphonenya sudah rusak di dalam. Dalam nats renungan hari ini, Natanael meragukan apakah ada kebaikan yang bisa datang dari Nazaret, tempat Yesus berasal. Yesus melihat sifat Natanael ini, dia memang benar-benar tidak mengetahui dan jujur, tidak ada kepalsuan dalam hatinya, tidak ada kemunafikan, kepura-puraan dalam hidupnya. Yesus memuji Natanael atas kejujurannya dan integritasnya. Yesus mengenal hati Natanael, bahwa dia adalah orang yang tulus dan tidak ada sedikit pun tipu daya dalam hidupnya. Saudaraku kekasih, melalui ayat renungan ini kita juga diingatkan bahwa Yesus mengetahui hati manusia dan dapat melihat kebenaran dalam diri seseorang. Natanael yang tadinya tidak mengenal siapa Yesus, tapi melalui kesaksian Filipus, mereka bertemu dengan Natanael menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku kekasih, Filipus memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada Natanael. Pertemuan Filipus dan Natanael membawa sukacita baru bagi Natanael. Makanya Yesus mengatakan Natanael itu Israel sejati. Karena Natanael sangat kagum, percaya atas segala perbuatan Yesus yang melampaui pemahaman manusia biasa. Saudaraku kekasih, kejujuran dan integritas itu yang perlu di hadapan Tuhan, menjadi teladan bagi orang yang percaya. Ada perkataan kita orang Indonesia, tidak kenal maka tidak sayang. Orang yang tidak mengenal kelemahan dan keterbatasan dirinya dan tidak mengakui dan tidak jujur di hadapan Tuhan, bagaimana mungkin bisa mengenal Tuhan secara mendalam dalam hidupnya? Kebesaran karya Tuhan ada pada diri kita. Untuk itu kita mengenal keberadaan kita, keterbatasan kita, kelemahan kita. Di sanalah kita meminta pertolongan dan mendekatkan diri kepada Tuhan, serta menerimanya sebagai anak Allah dan Raja atas hidup kita. Saudaraku kekasih, orang percaya itu tidak diperkenankan untuk berlagak hebat. Tetapi marilah kita menunjukkan kehebatan kita sebagai orang Kristen seperti Filipus yang membuat Natanael menjadi percaya dan menyerahkan kehidupannya dan percaya kepada Taurat dan perintah-perintah Tuhan. Saudara kekasih, ayat ini adalah perenungan bagi kita. Masih adakah seperti Natanael pada zaman kita sekarang ini? Adakah kita merasakan perasaan orang lain dalam hidup kita? Adakah yang sudah dirasakan orang
atas perbuatan kita, karya kita. Mereka percaya lewat perbuatan kita semakin dekat orang-orang kepada Tuhan. Buku Ende kita nomor 510 ayat 2 dikatakan, suliki rohami manang napiga naung niarahomi tu dewata. Tugas dan tanggung jawab kita, saudara, menjadi saksi-saksi Kristus. Jangan menjadi saksi yang palsu, membawa hanya keinginan, kerinduan, kenikmatan, keindahan dunia ini saja. Tapi marilah kita menjadi saksi Kristus yang benar, membawa orang semakin dekat kepada Tuhan dan semakin rindu Tauratnya, semakin melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Marilah kita mulai pelayanan kita, kesaksian kita berawal dari keluarga kita. Bagaimana kita membawa orang kepada Tuhan kalau kehidupan kita tidak melekat di dalam Tuhan. Kita hanya menginginkan kenikmatan, kesenangan dunia ini saja. Kita mencari hanya kesenangan pribadi kita sendiri. Hal itulah yang sering menghalangi kita dekat kepada Tuhan. Semakin hidup kita sering berorientasi dengan duniawi, semakin kita dikuasai oleh kehidupan, kepura-puraan, kemunafikan, sungut-sungut, dan ketidakpuasan. Tetapi semakin kita loyal kepada Tuhan, di saat itu jugalah Tuhan memampukan kita menjadi orang-orang yang percaya seperti Filipus dan Nathanael, menjadi alat-alat Tuhan, menjadi pengikut Tuhan yang benar-benar menjalani yang sesuai dengan perintah Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.